Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Azra Alia Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perspektif AI atau Artificial Intelligence Perspective. Dalam presentasi ini, saya menjabarkan saya menjelaskan tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan telah menjadi salah satu bidang ilmu komputer yang paling berkembang pesat saat ini. AI tidak hanya berfokus pada pembuatan sistem yang cerdas, tetapi juga bagaimana sistem tersebut mampu meniru perilaku manusia melalui interaksi tertulis, visual, maupun suara. Tujuannya adalah agar komputer dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri layaknya manusia. Nah, di sini menurut Stuart Russell dan Peter Norvig dalam buku Artificial Intelligence, yang berjudul A Modern Approach. Yang berjudul Artificial Intelligence A Modern Approach. Di sini ada 4 perspektif utama dalam memahami AI, yaitu thinking humanly atau berpikir seperti manusia. Di sini fokus pada bagaimana mesin dapat meniru proses berpikir manusia seperti pada pendekatan kognitif. Kemudian ada acting humanly, yaitu bertindak seperti manusia. Di sini lebih menekankan pada perilaku eksternal seperti chatbot yang mampu berinteraksi alami. Kemudian ada thinking rationally, berpikir rasional, menggunakan logika dan penalaran matematis. Dan yang terakhir adalah acting rationally, bertindak rasional, menciptakan agent cerdas yang dapat mengambil keputusan optimal berdasarkan kondisi lingkungan. Nah, keempat perspektif ini saling melengkapi dalam memahami bagaimana AI bekerja dan dikembangkan. Sekarang kita masuk ke thinking humanly atau berpikir seperti manusia. Perspektif ini berakar pada cognitive science yang meneliti bagaimana manusia berpikir dan mengambil keputusan. Contohnya, sistem AI yang meniru cara manusia memproses informasi dan belajar dari pengalaman. Misalnya, neural network dirancang menyerupai struktur otak manusia. Fokus utamanya adalah memahami proses mental agar komputer dapat melakukan tugas dengan cara yang mirip sekali dengan manusia. Nah, jadi thinking human itu berpikir seperti manusia. AI yang dibuat otaknya itu seperti otak kemampuan kognitif manusia. Jadi tujuannya AI bisa berpikir, belajar, dan memecahkan masalah seperti otak manusia. Nah, di sini saya menggunakan referensi dari Cole et al. Tahun 2022. Selanjutnya, acting humanly atau the Turing test approach. Acting humanly itu bertindak seperti manusia. Perspektif ini mengacu pada uji Turing di mana mesin dianggap cerdas jika manusia tidak bisa membedakan apakah ia berbicara dengan manusia atau mesin. Contohnya itu chatbot gitu, kayak seperti ChatGPT atau asisten virtual seperti Siri, Alexa, atau Google Assistant. Tujuan utamanya adalah meniru perilaku manusia secara alami, bukan hanya berpikir seperti manusia, tapi juga berinteraksi dengan manusia secara efektif. Nah, di sini saya menggunakan referensi dari Russell and Norvig tahun 2020 di bukunya tentang artificial intelligence. Yang ketiga,
acting rationally atau bertindak secara rasional. Perspektif ini berfokus pada rational agents, yaitu sistem yang dapat melakukan tindakan terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, AI jenis ini menggunakan pendekatan matematis dan probabilistik, misalnya pada sistem rekomendasi mobil otonom atau robot cerdas. Tujuannya bukan hanya meniru manusia, tetapi bertindak seoptimal mungkin sesuai informasi yang tersedia. Sini saya juga menggunakan referensi dari Russell and Norvig yang katanya a rational agent is one that acts so as to achieve the best outcome, or when there is uncertainty the best expected outcome. Nah, penjelasannya itu AI dianggap cerdas jika dapat bertindak secara rasional untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, berbasis pada teori agent rasional yang dapat mengambil tindakan optimal bahkan dalam kondisi ketidakpastian gitu. Dan yang terakhir, thinking rationally atau the laws of thought approach, berpikir secara rasional. Perspektif ini menekankan pada logika formal dan penalaran yang benar. Sistem AI berdasarkan perspektif ini dirancang untuk mengambil keputusan dengan mengikuti aturan logis dan deduktif. Contohnya, sistem pakar atau expert system di bidang medis atau keuangan yang memberikan solusi berdasarkan pengetahuan dan fakta logis. Nah, di sini saya memberikan contoh implementasi dari AI. Dalam kehidupan kita sehari-hari, AI telah digunakan di berbagai bidang, antara lain misalnya kesehatan, pendidikan, kemudian transportasi, bisnis, sampai ke bahasa sehari-hari. Kalau dari kesehatan, itu ada deteksi penyakit dari citra medis contohnya. Kemudian pendidikan, sistem pembelajaran adaptif berbasis AI, kemudian transportasi mobil tanpa pengemudi, kemudian bisnis, ada analisis data pelanggan, kemudian bahasa penerjemah otomatis atau chatbot layanan publik. Nah, semua ini adalah bentuk penerapan AI dari berbagai perspektif yang kita bahas tadi. Nah, meskipun AI membawa banyak manfaat, ada tantangan besar yang harus diperhatikan loh. Yang pertama, etika dan privasi data. Kemudian, keterbatasan dalam interpretasi moral. Kemudian yang ketiga, ketimpangan ekonomi akibat otomatisasi pekerjaan. Dan yang terakhir adalah bias algoritmik yang bisa menyebabkan diskriminasi. Oleh karena itu, pengembangan AI perlu diperhatikan tanggung jawab sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai kesimpulan, artificial intelligence merupakan upaya manusia untuk menciptakan sistem yang mampu berpikir dan bertindak layaknya manusia atau bahkan lebih rasional. Melalui 4 perspektif utama tadi, berpikir dan bertindak secara manusiawi maupun rasional, kita dapat memahami bahwa peran AI dalam memecahkan berbagai masalah melalui 4 perspektif utama, berpikir dan bertindak secara manusiawi maupun rasional, kita dapat memahami peran AI dalam memecahkan berbagai masalah kehidupan modern secara efektif dan etis. Demikian presentasi saya mengenai perspektif AI. Terima kasih atas perhatian semuanya. Di sini saya menggunakan referensi dari Russell S dan Norvig pada tahun 2020 di buku Artificial Intelligence: A Modern Approach. Yang kedua, saya menggunakan
referensi dari Cool and Scammer kemudian Gutier di yang berjudul Artificial Intelligence or Machine Learning. Demikian presentasi saya mengenai perspektif AI. Terima kasih atas semuanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.